Bab 2756. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Begitu dia tiba di wilayah klan Ming, dia langsung mengambil komando pertempuran pasukan asing. Saya khawatir hanya Lu Chen yang bisa melakukannya di dunia. Perebutan kekuasaan komando oleh Lu Chen sama sekali tidak digunakan untuk memberontak melawan klan Ming, tetapi untuk melayani pencarian pil binatang abadi di masa depan. Selain itu, terlepas dari kengganan Mingxi, jutaan pasukan abadi Mingzu yang sebenarnya tidak melawan Lu Chen. Dalam seni bela diri, yang kuat dihormati. Tidak terkecuali klan Ming, mereka juga milik Mu Qiang. Kekuatan tempur Lu Chen begitu kuat, dia adalah makhluk abadi sejati sesat yang dengan santai menyerang mendiang Jinxian, dan tidak ada satupun makhluk abadi Mingzu yang menolak menerimanya. Yang terpenting adalah Lu Chen adalah bantuan luar negeri yang kuat yang dikirim oleh umat manusia. Bahkan Penatua Agung Mingxian membuka mulutnya untuk memenuhi permintaan Lu Chen. Siapa lagi yang punya pendapat? Hanya saja, setelah Lu Chen mendapat komando, yang dia butuhkan hanyalah pasukan Mingzu True Immortal mematuhi perintahnya di medan perang, dan dia tidak peduli dengan urusan pasukan lainnya. Jalan utama yang dijaga oleh pasukan abadi sejati Mingzu sebenarnya adalah sebuah lembah besar, yang bisa masuk jauh ke dalam Gunung Duanwu. Begitu jalan utama hilang, musuh akan memasuki perut Gunung Duanwu, dan mereka bisa bergegas ke Gunung Mingku kapan saja, yang akan memberikan tekanan besar pada Mingzu. Karena Gunung Duanwu merupakan pembatas alami Gunung Mingku dan juga garis pertahanan utama Mingxian, dan musuh tidak boleh menerobos. Jika tidak, makhluk abadi tingkat rendah yang berkultivasi di Gunung Mingku akan menghadapi bencana. Meskipun Lu Chen ingin membuat pil binatang abadi, tugas nyatanya adalah menghadapi musuh dan mengalahkan pasukan musuh yang abadi. Tentu saja, Lu Chen tidak akan memperhatikan pasukan abadi sejati dari ras itu atau jumlah pasukan abadi sejati pihak lain. Segera setelah galaksi keluar, semua pasukan makhluk abadi akan musnah. Tujuan Lu Chen telah lama bukanlah pasukan musuh yang abadi, tetapi pasukan abadi emas. Bukankah klan Sura berwajah putih berkolusi dengan binatang abadi? Jika suku Sura berwajah putih masih ingin mempertahankan aturan medan perang, maka saat bertarung, ia harus memiliki peringkat yang sesuai untuk bekerja sama dengan pasukan peri binatang dari suku Sura berwajah putih. Pasukan abadi sejati dari suku Sura akan memiliki binatang abadi tingkat 6 untuk membantu mereka. Pasukan abadi emas dari klan Sura dibantu oleh binatang abadi tingkat ke-7. Binatang peri tingkat 6 setara dengan peri sungguhan. Binatang peri tingkat ke-7 setara dengan peri emas. Lu Chen tidak memiliki pil binatang abadi tingkat ke-6, apalagi pil binatang abadi tingkat ke-7. Pil binatang surgawi tingkat ke-6 adalah bahan inti untuk menyempurnakan pil surgawi sejati Jiuxuan, dan inventaris Lu Chen hampir habis. Pil binatang abadi tingkat ke-7 adalah bahan inti untuk memurnikan ramuan emas 9 bunga, dan Lu Chen tidak memilikinya. Terlepas dari apakah itu pil binatang abadi tingkat ke-6 atau pil binatang abadi tingkat ke-7, Lu Chen menginginkan semuanya. Terutama pil binatang abadi tingkat ke-7. Begitu saudara-saudara dari Legiun Fanatik melangkah ke keabadian emas tanpa dukungan dari 9 pil abadi emas cantik, kecepatan kultivasi akan melambat, yang tidak dapat diterima oleh Lu Chen. Oleh karena itu, Lu Chen tidak hanya ingin bertarung di medan perang keabadian sejati, tetapi juga medan perang keabadian emas. Hanya saja jika ingin melawan medan pertempuran peri emas, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan medan perang peri yang. Sebenarnya, jika tidak, jalan utama ini akan menjadi tidak stabil, dan dia tidak akan bisa pergi ke medan perang abadi emas di atas puncak Duanwu, dan klan Ming tidak akan mengizinkannya lewat. Saat ini, suku Sura berwajah putih belum melakukan kerusuhan, dan medan perang abadi yang sebenarnya belum dimulai. Lu Chen memanfaatkan waktu untuk mengetahui situasi jalan utama, agar tidak terburu-buru saat pertempuran dimulai. Jalan utama ini sangat penting bagi Broken Mist Peak. Kita tidak boleh membiarkan musuh melewatinya dengan terburu-buru, jika tidak, Hades kita akan menghadapi tekanan yang sangat besar. Pertempuran di sini semuanya dilakukan di jalan utama, dan kita hampir bertempur di darat. Jalan utama ini memiliki larangan abadi yang tidak lengkap, dan akan ada tekanan saat terbang, kecepatan akan melambat, dan bahkan menurunkan kekuatan tempurnya sendiri. Baik musuh maupun musuh tidak berani menggunakan taktik serangan terbang, jika tidak, orang yang terbang masuk di udara akan menjadi target musuh. Petik 2. Jika bukan karena Immortal Forbidden yang tidak lengkap,
yang kebetulan membuat jalur utama bermanfaat bagi pembela, kita tidak akan bisa mempertahankannya sejak lama. Mingxi memimpin Lu Chen di jalan utama dan memberitahunya tentang beberapa situasi khusus di sini. Lu Chen berjalan dan mendengarkan, dan tanpa sadar sampai di sudut jalan utama. Saat berbelok di tikungan, mata Lu Chen berbinar dan dia sangat terkejut. Di depan adalah pintu keluar jalan utama, dan tempat Nuoda penuh dengan batu. Itu adalah batu-batu peri besar yang menjulang tinggi, dengan ukuran berbeda-beda dan tersusun rapi, namun membentuk rangkaian formasi batu, seolah-olah disusun dengan sengaja. Banyak sekali batu, apa gunanya? Lu Chen bertanya. Batu-batu besar ini adalah sejenis susunan batu dan garis pertahanan, mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Dengan mengandalkan bongkahan batu tersebut, kami membangun garis pertahanan yang kokoh dan menggagalkan banyak serangan suku Sura. Namun, klan Asura secara bertahap menyusutkan garis pertempuran mereka dari klan Roh, klan Binatang, dan klan Iblis, dan mengirim semua pasukan mereka ke puncak Duanwu. Tekanan pada kita semakin besar. Terakhir kali kami mengalahkan serangan klan Asura, pihak kami menderita kerugian besar. Saya tidak tahu apakah kami bisa menghentikan serangan klan Asura berikutnya. Mingxi berkata begitu, karena klan Asura telah menyusutkan garis pertempuran mereka dan tekanan pada klan Roh, klan Binatang, dan klan Iblis telah berkurang, mengapa tidak mengirim pasukan untuk mendukung mereka? Lu Chen bertanya lagi, klan Sura hanya menyusutkan sebagian dari garis pertempuran, dan tekanan dari klan Roh, klan Binatang, dan klan Iblis masih besar, dan mereka tidak berani menarik pasukan. Mingxi menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, jika kamu merokok lebih sedikit, itu tidak akan banyak berpengaruh. Jika kamu merokok terlalu banyak, pertahanan mereka sendiri akan lebih berbahaya. Suku Shuro menahan 4 ras besar pada saat yang sama, betapa kuatnya ini. Lu Chen berkata dengan emosi, sangat kuat, klan Shuro sudah sangat kuat. Jika 4 ras utama kita tidak bersatu, kita tidak akan bisa menekan mereka sama sekali. Dan kali ini, klan Sura menggunakan beberapa metode untuk mengalahkan binatang buas di negeri ajaib binatang yang menakjubkan. Dengan bantuan binatang abadi, klan Sura menjadi lebih kuat, membalikkan situasi dalam satu gerakan. 4 ras utama kita sudah berada dalam situasi yang buruk. Kata Mingxi. Kira-kira berapa banyak klan Sura dan makhluk abadi yang ada di medan perang abadi sejati? Lu Chen bertanya. Terakhir kali mereka menyerang jalan utama, jumlah mereka mencapai beberapa juta, beberapa kali lipat dari jumlah kita, kata Mingxi. Jadi begitu, Lu Chen mengangguk, merasa percaya diri. Belum lagi jutaan orang, kalaupun ada 10 juta orang, dia akan menghancurkan mereka. Pada saat itu, binatang abadi yang membantu Shuro akan membunuh setidaknya puluhan ribu dari mereka, bukan? Puluhan ribu pil binatang abadi dan 9 pil abadi sejati cantik yang dimurnikan sudah cukup untuk memasok legiun fanatik untuk mengolah seluruh negeri dongeng sejati. Energi abadi dari jalur penting ini bagus, tapi di manakah energi yang paling abadi? Lu Chen tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan menanyakan pertanyaan ini. Bukan di sini, tapi di belakang, ujung jalan utama ini. Mingxi menunjuk ke belakang dan berkata begitu. Lu Chen tidak lagi memeriksa garis pertahanan jalan utama, tetapi membiarkan Mingxi memimpin dan langsung menuju ke tujuan. Ujung jalan utama sudah berada di pedalaman puncak Duanwu, di mana energi abadi masih tersisa, dan konsentrasi energi abadi cukup tinggi. Lu Chen sangat gembira, dia tidak menyangka akan ada tempat yang cocok untuk bercocok tanam di medan perang Gunung Ningku, memungkinkan dia untuk menggunakan seluruh waktu luangnya. Semua pasukan Dewa Sejati Mingzu bertaruh di jalan utama, menjaga garis pertahanan batu besar dengan seluruh kekuatan mereka. Tapi percuma saja memiliki hantu di ujung jalan utama, itulah yang diinginkan Lu Chen, agar dia tidak mudah diganggu saat berkultivasi. Lu Chen menemukan lokasi terpencil di sini, dan kemudian mengirim Mingxi pergi, sementara dia mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. 9 naga Gui Jue mulai bekerja, dan 5 urat naga dengan gila-gilaan menyerap energi abadi, mengubah sejumlah besar energi abadi ke seluruh tubuh. Setelah berlatih selama lebih dari 10 hari, Lu Chen hanya membuat kemajuan dalam kultivasinya ketika energi abadi di area ini habis. Klik, tiba-tiba, terjadi ledakan teredam di tubuhnya. Sebuah belenggu rusak, terobosan, tahap tengah dari peri yang sebenarnya. Esensi abadi dalam tubuh melonjak, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang kecil. Dengan peningkatan kekuatan,
Lu Chen segera menyadari bahwa dia dapat mengaktifkan keterampilan tempur yang lebih kuat untuk membunuh makhluk abadi. Sebelumnya, dia paling banyak bisa mengaktifkan pisau ke-48. Sekarang, dia memperkirakan dia bisa mengerahkan pisau ke-50. Seberapa kuat pedang ke-50 Zanxian? Daluo Jinxian yang lebih lemah tidak menjadi masalah, dan dia bahkan bisa melawan Daluo Jinxian yang lebih kuat. Namun, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan Penatua Agung Mingxian. Terlebih lagi, ini bukan masalah hidup dan mati, dia tidak akan memicu pisau ke-50 Zanxian. Itu adalah serangan terkuatnya sejauh ini. Satu tebasan pasti akan menguras energinya dan membuatnya jatuh ke dalam masa kelemahan, yang akan sangat berbahaya. Pisau terkuat hanya bisa ditekan ke bagian bawah kotak, jangan gunakan jika tidak ada pekerjaan. Setelah terobosan, Lu Chen juga menarik keterampilannya dan terus berlatih untuk mengkonsolidasikan ranah baru. Jika tidak ada perang lagi, dia akan terus berlatih dan terus menerobos. Bagaimanapun, tidak ada hantu yang datang ke sini, sangat sepi, dan tidak masalah jika dianggap sebagai tempat peristirahatan. Namun, kenyataannya tidak seperti yang diinginkan Lu Chen. Hanya beberapa hari kemudian, Lu Chen berada dalam kondisi stabil, dan terjadi ledakan keras terus-menerus dari jauh. Arah datangnya ledakan tepat di persimpangan. Lu Chen terbangun dari kesurupannya, dan dia menyadari bahwa ledakan itu seperti suara pertempuran, dan segera menyadari bahwa persimpangan utama sedang diserang. Lu Chen tahu bahwa dia harus bertarung, dan dia tidak bisa berlatih lagi. Segera setelah dia menyelesaikan pekerjaannya dan bangun, peri sejati dari klan Ming bergegas dan menyuruh Lu Chen pergi ke persimpangan untuk memimpin pertempuran, dan musuh tiba-tiba datang. Lu Chen tidak memiliki Moji, dan segera menyalakan Light Walker Kekaisaran, dan bergegas pergi. Ketika dia berlari ke jalan utama, Lu Chen melihat dewa sejati nadir yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas batu-batu besar, menggunakan beberapa lingkaran sihir yang disusun oleh batu-batu besar untuk menahan musuh yang menyerang dari bawah. Namun musuh, yang mengandalkan jumlah dan kekuatan mereka, datang seperti gelombang pasang. Lu Chen berlari mendekat, dan akhirnya melihat seperti apa burung musuhnya. Kemunculan para sura itu pasti mirip dengan kumpulan sura di benua Yuanwu. Hanya saja sura ini disebut sura berwajah putih, dan sesuai dengan namanya, wajahnya pucat dan pupilnya berwarna merah darah. Jumlah binatang peri yang paling menarik perhatian Lu Chen sangat banyak, setidaknya ratusan ribu di antaranya, semuanya berada di peringkat ke-6. Dan hampir setiap makhluk peri membawa sura di punggungnya, bertarung bersama, sangat ganas. Pil binatang abadi ada di sini. Lu Chen sangat gembira, dan menghunus pedang peri, siap bekerja. Tuan Lu, kali ini ada lebih banyak musuh daripada sebelumnya, dan bahkan lebih sulit untuk dilawan. Pada saat ini, Mingxi berlari dan berkata kepada Lu Chen dengan penuh semangat, kita kalah jumlah, jika kita bertarung dalam waktu yang lama, saya khawatir kita tidak akan mampu menghentikan dampak dari binatang buas itu. Takut pada Wall, bukankah ada larangan peri di sini? Tidak peduli betapa ganasnya binatang peri itu, mereka tidak bisa terbang. Lu Chen tersenyum dan berkata, mereka tidak bisa menyerang dari udara, mereka hanya bertarung di darat, dan tidak mudah bagi mereka untuk menembus pertahananmu. Yang abadi terlarang di sini belum lengkap. Binatang abadi itu tidak nyaman untuk terbang, tapi mereka bisa melompat. Mingxi mengerutkan kening, dan menunjuk ke binatang abadi yang melompat di posisi depan, dan berkata, lihat, binatang itu kemampuan melompatnya sangat kuat, dan seringkali ia berlari ke batu besar yang kita jaga dalam satu lompatan, menyebabkan kerusakan besar pada pembela kita. Kerusakan. Petik 2. Binatang peri tingkat ke-6 benar-benar kuat, tetapi mereka semua adalah pil binatang peri yang berjalan. Lu Chen tersenyum. Tuan Lu adalah komandan pertempuran kami, mohon perintahkan kami untuk mempertahankan garis pertahanan ini. Kata Mingxi, lewati perintahku, setelah musuh mundur, pasukan segera mengejar dan memanen pil binatang abadi. Lu Chen juga sopan dan langsung memesan. Ini, Mingxi tertegun, dan setelah beberapa saat dia sadar kembali, musuh sangat kuat, bagaimana mereka bisa mundur, apa yang harus kita kejar? Setelah musuh mundur, kamu tinggal memimpin pasukanmu untuk mengejar mereka. Kenapa kamu banyak bertanya sekarang? Lu Chen menatap Mingxi dengan marah, dan berkata dengan serius, ingat, serahkan semua pil binatang abadi yang telah dipanen. Tentu saja serahkan, kita tidak punya hak untuk menyimpan pil binatang abadi, hanya petinggi Mingxian yang bisa. Mingxi berkata begitu.
Serahkan padaku, bukan manajemen seniormu. Lu Chen berkata dengan marah lagi. Ini kamu, Ming Si terkejut. Tentu saja, kalau tidak, aku akan datang jauh-jauh untuk mendukungku, dan aku tidak akan mendapatkan jarahan sama sekali. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Kata Lu Chen, ini adalah masalah antara petinggi kami dan petinggi Anda. Saya tidak tahu apakah saya dapat menahan Anda. Saya tidak memiliki kekuatan. Ming Si mengerutkan kening dalam-dalam, dan menganggap Lu Chen semakin sulit. Pertempuran belum dimenangkan, dan gagasan tentang rampasan telah dibuat. Apakah ada orang yang aneh? Pil binatang peri itu semuanya bagus, bagaimana dia bisa memberikannya kepada Lu Chen daripada rasnya sendiri? Kamu tidak memiliki kekuatan, kan? Kalau begitu aku akan menemui tetua agungmu dan berbicara baik dengannya. Lu Chen memasang wajah datar, dan berkata, saya yakin dia akan menyetujui permintaan saya, jika tidak, mengapa dia meminta saya untuk datang jauh-jauh? Sekarang sisi ini bersinar, menunggu tembakanmu. Apakah kamu sedang mencari tetua agung sekarang? Bukankah itu hanya membuang-buang waktu? Mungkin saat kamu kembali, kita sudah kalah. Atau, jika Anda mengambil langkah pertama dan mengalahkan musuh, semuanya bisa dinegosiasikan. Ming Si sedang terburu-buru dan berkata begitu. Dia tidak berani berjanji pada Lu Chen, dia juga tidak punya hak untuk berjanji pada Lu Chen. Namun, dengan musuh yang terlalu banyak dan serangan yang ganas, pasukannya tidak dapat bertahan lama. Pada saat kritis ini, Lu Chen bahkan tidak bergerak, tetapi meninggalkan medan perang untuk mencari tetua agung, bukankah ini lelucon? Tidak, Lu Chen berkata dengan tegas. Ming Si, berjanjilah padanya, semuanya terfokus pada garis pertahanan. Pada saat ini, suara peritua Mingnan terdengar. Bawahan patuh. Mendengar ini, Ming Si setuju, dan bahkan membungkuk ke sumber suara. Peritua Mingnan tidak berada dalam lingkup medan perang, dan dia tidak tahu di mana dia tinggal. Bagaimanapun, dia telah memperhatikan sisi ini. Lu Chen, Tetua Agung berkata bahwa kamu akan mengalahkan pasukan musuh yang abadi. Aku tidak begitu percaya. Suara peritua Mingnan terdengar lagi, dengan sedikit penghinaan dan ejekan dalam kata-katanya. Bagaimana kalau kita bertaruh? Dihadapkan pada ejekan peritua Mingnan, Lu Chen menjawab seperti ini, mencoba menggali lubang untuk peritua Mingnan. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Suara peritua Mingnan datang. Pertaruhkan hidupmu. Lu Chen tersenyum. Saya adalah Dewa Emas tahap akhir, dan Anda adalah Dewa Sejati tahap awal. Hidup saya lebih berharga daripada hidup Anda. Anda tidak memenuhi syarat untuk mempertaruhkan hidup Anda bersama saya. Peritua Mingnan menanggapi dengan cara ini, hanya menyebutkan alam tetapi tidak menyebutkan kekuatan tempurnya, jelas dia tidak berani bertaruh. Apalagi Lu Chen berada di Gunung Mingku, jika dia tidak memiliki nilai guna, dia tidak akan bisa hidup kembali, jadi tidak perlu mempertaruhkan nyawanya dengan orang mati. Tidak apa-apa untuk tidak mempertaruhkan nyawamu, kita bisa bertaruh pada kepatuhan tanpa syarat. Lu Chen berkata begitu. Apakah kepatuhan tanpa syarat itu? Peritua Mingnan bertanya. Misalnya, jika saya mengalahkan pasukan musuh yang abadi, Anda harus mematuhi perintah saya tanpa syarat. Apapun yang saya ingin Anda lakukan, Anda akan melakukannya. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, sebaliknya, aku akan menuruti perintahmu tanpa syarat, bagaimana? Kalau kalah, aku ingin kamu makan siang, jadi kamu harus makan juga. Peritua Mingnan bertanya balik. Iya, begitu pula sebaliknya, jika kamu ingin makan siang, aku juga akan memuaskan kesukaan spesialmu. Lu Chen menjawab seperti ini. Itu kesepakatan. Kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu mengalahkan jutaan pasukan musuh. Juga, jangan mati di medan perang, atau siapa yang akan memberi makan siang yang kucabut. Peritua Mingnan tertawa. Tenang, selama siangmu bisa mencabutnya, kamu harus memakannya kembali sendiri. Lu Chen juga tertawa, melambaikan tangannya yang besar, dan berjalan keluar dengan pedangnya, langsung menuju garis depan garis pertahanan. Jumlah musuh beberapa kali lipat dari klan Ming, dan ada ratusan ribu binatang abadi yang bisa dibantu, dengan kekuatan tempur yang ganas. Dan serangan yang cepat, di bawah kehancuran yang tak terhitung jumlahnya dari binatang peri ganas, pasukan abadi sejati dari klan Ming tidak dapat melawan, menderita kerugian besar, dan harus mundur dengan mantap. Garis pertahanan di persimpangan utama juga dimakan oleh musuh, dan formasi batu raksasa yang dijaga oleh Dewa Sejati Nadir,
tetapi satu demi satu, batu-batu besar telah hilang satu demi satu, dan mereka telah ditangkap sepenuhnya. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, tidak akan memakan waktu 1 jam sampai persimpangan jalan utama hilang, dan pasukan abadi Mingzu yang sebenarnya juga akan dikalahkan. Saat itu, eselon atas klan Ming di puncak Duanwu akan pusing. Tapi hari ini, Hades ditakdirkan untuk tidak mengalami sakit kepala. Dengan kehadiran Lu Chen, jalan penting ini tidak bisa hilang. Di garis depan pertahanan, kelompok demi kelompok dewa sejati nadir mundur, tetapi Lu Chen berbalik ke arah lain, menyalakan langkah ringan, dan dengan cepat bergegas ke batu besar yang ditempati oleh musuh. Di atas batu besar itu, ada 7 atau 8 syuro berwajah putih yang menunggangi binatang peri, dan mereka memotong dan memakan mayat orang-orang dunia bawah yang tewas dalam pertempuran. Leng Wei terkejut saat melihat seseorang bergegas. Umat manusia, bagaimana bisa ada ras manusia di Gunung Ningku? Itu hanya ras manusia, dan dia masih orang bodoh di tahap awal keabadian sejati. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian untuk datang dan melawan kita. Dia di sini untuk mati, kita tidak harus bersikap sopan, bunuh dia. Saya belum makan daging manusia, saya bisa mencoba sesuatu yang baru hari ini. 7 atau 8 sura berwajah putih itu menatap Lu Chen satu demi satu, semuanya dengan wajah mengerikan, dan memerintahkan binatang abadi di bawah selangkangan mereka untuk mengepung Lu Chen. 7 pil binatang abadi, berkurang sedikit. Lu Chen melirik binatang peri itu, menggelengkan kepalanya, lalu mengambil langkah maju, dan dengan sekilas sosoknya, dia bergegas langsung dari depan. Mati, di depannya ada sura berwajah putih yang menunggangi binatang peri untuk menghalangi jalan. Lu Chen bahkan tidak menggunakan pedangnya, tetapi langsung melemparkan tinju pemusnahan dunia miliknya, yang menghancurkan orang itu, termasuk manusia dan binatang itu, hingga berkeping-keping. Membuka celah dalam pengepungan musuh, Lu Chen tidak berlama-lama atau suka bertarung, dan langsung bergegas keluar, bergegas menuju kedalaman kelompok musuh. Umat manusia yang berani membunuh kita, jangan biarkan dia pergi. Umat manusia berlari menuju perut pasukan besar kita, pasti ada tujuan, mencegat dan membunuhnya. Sungguh tidak masuk akal bagi anak manusia untuk berani menerobos sendirian dan mengabaikan jutaan pasukan kita sama sekali. Dia ada di sana, cepat dan kelilingi dia, satu persatu. Kamu bisa memotongnya menjadi beberapa bagian. Sura berwajah putih di atas batu itu sangat marah, dan bergegas menuju Lu Chen satu demi satu. Mereka terus memanggil kaki tangan mereka, bersumpah tidak akan menyerah sampai mereka membunuh Lu Chen. Dan langkah ringan Lu Chen sangat cepat, seperti sambaran petir yang melintasi kelompok musuh, langsung ke perut musuh. Ketika pasukan musuh bereaksi, mereka akhirnya mengepung Lu Chen, tapi sudah terlambat. Saat ini, Lu Chen telah menembus puluhan mil, sepenuhnya memasuki perut mereka. Galaksi, dengan sapuan pedang, tekanan abadi runtuh, langit abadi terbelah, dan bumi berguncang. Di langit peri yang terpotong, ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, berputar ke bawah, seperti lingkaran bintang yang jatuh ke 9 langit, menghantam tanah negeri dongeng. Pada saat itu, seluruh area ditutupi oleh pedang, mengunci. Sura dan binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan, galaksi jatuh, bumi meledak, dan langit bergetar. Di tanah domain abadi, ujung pedang menghilang, dan kepulan darah naik dan berkembang. Sura berwajah putih yang tak terhitung jumlahnya terpotong dan mati di tempat. Sejumlah besar binatang abadi hancur, dan pil binatang abadi ditembakkan satu persatu, terbang entah kemana. Setelah Xinghe selesai memotong, pemandangan menjadi sunyi, seolah waktu berhenti, dan terdengar suara jarum terjatuh. Pada saat itu, tidak peduli Ming Xian, Sura atau Xian Bis, mereka semua berhenti dalam pertempuran, dan mereka semua sangat terkejut, semuanya tercengang, dan semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Sangat kuat, dasar mesum, ini, keterampilan membunuh massal tingkat tinggi, sangat menakutkan. Lu, Tuan Lu, bukankah dia seharusnya menjadi arogansi umat manusia yang tiada taraf? Itu pasti seorang jenius kelas 1 yang tiada taranya, jika tidak, mengapa Tetua Agung mengundangnya? Saya akhirnya mengerti mengapa umat manusia hanya mengirimkan satu bala bantuan. Di medan perang keabadian sejati, Tuan Lu sudah cukup, mengapa mengirim lebih banyak orang? Dewa sejati nadir yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan berseru. Pantas saja, bahkan Tetua Agung pun sangat sopan kepada Tuan Lu.
Ternyata Tuan Lu benar-benar punya rencana. Ming Xi, yang mengarahkan pertempuran, tiba-tiba menyadarinya. Putra ini adalah umat manusia yang jenius tiada taraf, dan dia datang untuk mendukung klan Ming, dan dia akan membunuhnya dengan cara apapun. Di antara pasukan Shuro berwajah putih, suara kemarahan terdengar, menyebar ke segala arah. Itu adalah pemimpin pasukan abadi sejati Asura yang berwajah putih. Dengan perintahnya, jutaan Asura berwajah putih bergegas menuju Lu Chen, untuk sementara menyerang pasukan abadi klan Ming. Kelompok Shuro berwajah putih yang menyerang di depan semuanya menunggangi binatang peri, seperti air pasang, mencoba menenggelamkan Lu Chen sepenuhnya. Galaksi, dengan sapuan pedang, langit surgawi terbelah lagi, dan ujung pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti galaksi, meliputi radius 10.000 sang. Apa yang Lu Chen tunggu adalah Asura berwajah putih yang mengelilinginya, yang dia tunggu adalah sejumlah besar binatang abadi memasuki jangkauan pembunuhan Singhe, dan yang dia tunggu adalah mencapai efek membunuh 10.000 musuh dengan satu pedang ketika musuh sedang padat. Ledakan, menebas dengan pedang, semua musuh meledak, dan semburan darah meledak, mewarnai langit menjadi merah. Pedang satu demi satu, tebas 10.000 musuh dengan satu pedang. Setelah puluhan serangan pedang, ratusan ribu tubuh Sura meledak, puluhan ribu makhluk abadi hancur, dan jutaan pasukan Sura berwajah putih langsung dikalahkan. Di bawah puncak Duan Wu, di depan penyeberangan utama, darah mengalir seperti sungai, dan mayat berserakan di lapangan. Abnormal, tukang daging, itu tukang daging mesum. Bagaimana umat manusia bisa memiliki monster seperti itu? Ini sama sekali tidak mungkin. Mundur, seluruh pasukan mundur. Kalau tidak, pasukan kita semua akan mati. Di antara pasukan Asura berwajah putih yang runtuh, raungan pemimpin terdengar lagi. Hanya saja, dalam teriakan dan raungan itu, terdapat kengerian yang tiada taraf dan kehancuran yang tak ada habisnya. Ikuti perintahku. Lu Chen memberi perintah kepada Ming Xi di belakangnya, lalu menghunus pedang abadinya dan terus membantai musuh yang mundur. Terlebih lagi, saat Lu Chen mengejar dan membunuh mereka, dia secara khusus memilih tempat dengan monster peri terbanyak untuk membunuh monster peri sebanyak mungkin. Di belakang, Ming Xi bereaksi kaget, dan menurut perintah Lu Chen sebelumnya, dia memimpin pasukannya untuk bergegas maju untuk memanen pil binatang surgawi yang tersebar. Tidak lama kemudian, musuh melarikan diri dari puncak Duan Wu, dan Lu Chen berhenti mengejar dan membunuh mereka, dan segera berhenti dan kembali. Sebab, pasukan abadi-abadi musuh gagal, dan mereka tersesat ke jalan utama, yang juga berimplikasi pada pasukan abadi emas musuh. Serangan musuh diluncurkan oleh dua pasukan abadi sejati dan abadi emas pada saat yang bersamaan. Pasukan abadi musuh menyerang jalan utama di bawah puncak, sementara pasukan abadi emas menyerang puncak-puncak. Tetapi pasukan musuh yang abadi telah dikalahkan, dan pasukan abadi emas musuh terpengaruh, dan mereka juga mundur dari gunung. Jika Lu Chen terus mengejar dan membunuh masa lalu, dia pasti akan bertemu dengan pasukan musuh Jin Xian yang mundur, dan itu akan sulit. Kekuatan keterampilan perang galaksi Lu Chen terbatas, dan dengan kondisi Lu Chen saat ini, dia tidak bisa mengalahkan Golden Immortal yang terlalu kuat. Kecuali ada kerja sama dari pasukan Jin Xian dari Mingzu, Lu Chen tidak dapat mengalahkan seluruh pasukan musuh Jin Xian. Oleh karena itu, Lu Chen mundur lebih awal agar tidak melarikan diri dengan panik. Peri tua Mingnan, kamu ada di mana? Jangan bersembunyi. Taruhan kita telah selesai, kamu kalah. Akui taruhannya dan akui kekalahan, kamu adalah Dewa Emas tahap akhir yang kuat, kamu tidak bisa mengingkari hutangmu. Lu Chen berlari kembali ke jalan utama dan mencari peri tua Mingnan kemana-mana. Ketika dia tidak dapat menemukan siapapun, dia berteriak keras, dan peri yang akan menguasai seluruh puncak Duan Wu mengetahuinya. Brengsek, untuk apa kamu berteriak? Saya tidak di sini. Kenapa kamu terburu-buru? Benar saja, peri tua Mingnan muncul, dan terus mengeluh, meminta Lu Chen tutup mulut. Dia juga sangat sulit dan tidak berdaya. Para hantu tahu bahwa Lu Chen memahami keterampilan membunuh kelompok, dan itu adalah keterampilan membunuh kelompok tingkat tinggi, dan dia memiliki banyak kekuatan untuk menggunakannya, secara langsung menghancurkan jutaan musuh. Saat itu, dia sangat terkejut hingga rahangnya hampir terjatuh, dia tidak dapat mempercayai matanya dan melihat kebenaran. Belakangan, saat musuh kabur, dia pun menyelinap pergi. Dia kalah total, jadi kenapa tidak menyelinap pergi? Saat Lu Chen kembali, mengapa tidak memaksanya makan siang? Dia tidak bisa mengalahkan Lu Chen,
jadi dia tidak bisa makan sambil menarik. Tapi Lu Chen sebenarnya bukan lampu hemat bahan bakar, dia malah berteriak kemana-mana, bukankah dia ingin orang Ming di puncak Duanwu mengetahuinya. Ketika saatnya tiba, Ming Xian yang lebih tua pasti akan terkejut, dan dia pasti tidak akan mampu menahannya dan pergi. Penatua Agung harus mempertimbangkan keseluruhan situasi dan membawanya ke operasi. Daripada ditusuk oleh orang yang lebih tua, lebih baik kembali dengan patuh dan membiarkan Lu Chen tersiksa. Kamu kalah. Lu Chen memandang peritua Mingnan yang mengerutkan kening dan tertawa. Akui taruhannya dan akui kekalahan. Peritua Mingnan memiliki ekspresi pahit di wajahnya, seolah-olah dia telah diperkosa oleh 10.000 syuro. Kalau begitu kamu penuhi taruhannya, dan makan sambil menarik. Lu Chen tersenyum. Sebaiknya kau bunuh aku. Peritua Mingnan berkata dengan marah, kalah berarti kalah, tapi hal itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Kamu ingin mengingkari hutangmu? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk, tapi aku tidak bisa melakukannya. Kamu bisa mengubahnya ke sesuatu yang lain, dan aku bisa melakukannya. Kata peritua Mingnan, sederhana sekali sehingga Anda harus membayarnya. Jika saya mengubah persyaratan lain, bukankah Anda akan lebih cepat? Lu Chen terlihat tidak percaya. Persyaratan lain harus dipenuhi, Cixiang benar-benar tidak bisa melakukannya. Alis peritua Mingnan telah menyusut menjadi bola, dia sangat khawatir, dan sangat sedih. Ini yang kamu katakan, dan kamu akan menyesalinya nanti. Sebelum Lu Chen selesai berbicara, peritua Mingnan segera melanjutkan, dan bahkan bersumpah dengan sumpah yang sangat beracun, aku bersumpah atas nama Dewa Dunia Bawah bahwa aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku, jika tidak, aku tidak akan bisa menarik kembali kata-kataku, menebus dosaku. Apakah ada dewa di antara Hades? Lu Chen bertanya, misi klan Ming adalah untuk menguasai dunia bawah di benua fana dan mengendalikan reinkarnasi. Karena misinya, tidak banyak ruang untuk perbaikan dalam budidaya klan Ming. Mereka sangat kuat hanya di dunia fana, tapi jauh lebih lemah di negeri dongeng. Itu juga karena klan Ming terlalu lemah di negeri dongeng, sehingga tidak ada klan Ming yang kuat yang bisa mengambil langkah maju. Pada dasarnya tidak pernah terdengar bahwa ada hantu di dunia atas. Memiliki. Tanpa diduga, peritua Mingnan menganggukkan kepalanya dengan berat, dan berkata, meskipun klan Ming kita lemah, masih ada Ming Shen, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tidak apa-apa, tidak bisa dihindari, Anda bisa mengubahnya dengan cara menguangkannya. Kamu ingin membantuku mendapatkan pil binatang abadi tingkat ke-7. Jumlahnya banyak sekali, 30.000 buah. Lu Chen mengangguk, percaya pada sumpah beracun yang dibuat oleh peritua Mingnan. Berani bersumpah demi dewa rasnya sendiri, itu adalah sumpah yang benar, dan peritua Mingnan tidak berani melanggarnya begitu saja. Sial, masih ada puluhan ribu pil binatang abadi tingkat ke-7. Mendengar ini, peritua Mingnan membuka mulutnya dan hampir menjatuhkan rahangnya. Binatang abadi tingkat ke-7 hanya dapat ditemukan di medan perang abadi emas, dan itu adalah medan perang utama, sangat berbahaya. Bahkan jika aku bisa melakukannya, paling banyak aku bisa membunuh beberapa binatang peri tingkat ke-7 dan membantumu mendapatkan beberapa. Itu saja, tidak mungkin mendapatkan sebanyak 30.000 keping. Petik 2. Kamu tidak perlu naik dan membunuh, aku akan pergi saja. Kata Lu Chen, keterampilan membunuh kelompokmu. Patriark Mingnan terkejut. Itu benar, keterampilan membunuh kelompokku tidak hanya bisa membunuh binatang abadi tingkat ke-6, tetapi juga binatang abadi tingkat ke-7. Namun, saya tidak bisa melawan pasukan abadi emas musuh sendirian. Saya membutuhkan kerjasama pasukan Jinxian Anda dari klan Ming. Pada saat itu, akan ada pil binatang yang ditinggalkan oleh binatang peri tingkat ke-7 yang dipenggal. Kamu dapat mengambilnya setelah aku, dan jangan dibawa pergi oleh orang lain. Lu Chen melirik peritua Mingnan, dan berkata, selama kamu membantuku mengambil 30.000 keping, taruhanmu akan diuangkan, dan kamu akan bebas pada saat itu. Jika tidak ada yang salah dengan medan perang abadi sejati, Anda dapat pergi ke medan perang abadi emas dan membantu pasukan abadi emas kami. Tapi masalahnya adalah pil binatang abadi tingkat ke-7 sangat berharga, dan kami, Mingzu, juga menginginkannya. Terlebih lagi, medan perang abadi emas berbeda dari medan perang abadi sejati. Letaknya di puncak gunung, di bawah pengawasan pejabat tingkat tinggi kita. Jika aku mengambil begitu banyak pil binatang peri tingkat ke-7 dan memberikannya kepadamu alih-alih menyerahkannya, Tetua Agung akan membunuhku. Peritua Mingnan berkata dengan wajah pahit.
Kamu yang mengambilkannya untukku dulu, dan setelah itu aku akan memberitahu tetua agungmu bahwa dia tidak akan menyalahkanmu. Lu Chen tersenyum, dan kemudian mendorong Ming Laonan ke dalam lubang. Penatua Agung adalah orang tingkat tinggi, dia memahami orang-orang. Canggih, jika Anda meminta saya untuk membantu, Anda harus diberi imbalan. Operasi Lu Chen sama sengitnya dengan harimau, dan di bawah segala macam tipu muslihat, peritua Mingnan jatuh ke dalam lubang dalam keadaan linglung. Tidak akan berhasil jika Anda tidak curang. Peritua Mingnan tidak mau makan sambil menarik, jadi dia bersumpah kepada Dewa Dunia Bawah, dan tidak bisa menahan diri. Terlebih lagi, Lu Chen awalnya bertarung di medan perang keabadian sejati. Jika dia pergi berperang di medan perang keabadian emas, itu akan disebut melampaui batas. Sebelum medan perang abadi emas Daluo dibuka, medan perang abadi emas adalah medan perang utama. Jika Lu Chen bermain bagus dan mengambil beberapa pil binatang abadi tingkat ke-7, petinggi Mingxian tidak akan mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, nilai Lu Chen telah habis, dan sangat tidak mungkin membiarkan Gunung Minggu hidup. Ketika Lu Chen meninggal, pil binatang abadi di tubuhnya tidak akan bisa terbang. Bukankah itu akan kembali ke Mingzu? Masalahnya sekarang adalah pertempuran untuk puncak Duanwu telah berakhir. Lu Chen mengalahkan pasukan abadi-abadi musuh, mengganggu penempatan pertempuran musuh, dan menarik pasukan abadi emas pada saat yang sama. Oleh karena itu, jika Lu Chen ingin pergi ke Golden Immortal Battlefield untuk mendapatkan Beast Pill, dia hanya bisa menunggu ronde pertempuran berikutnya. Adapun kapan musuh akan menyerang lagi, tidak ada yang tahu. Tidak lama kemudian, Mingxi juga memimpin kerumunan kembali, dan membawa kembali puluhan ribu pil binatang abadi tingkat 6. Orang ini mematuhi perintah Lu Chen dan memimpin jutaan pasukan untuk tidak memburu musuh. Sebaliknya, dia mencari pil binatang peri yang tersebar, memanen semuanya yang tersisa, dan menyerahkan semuanya kepada Lu Chen. Tuan Lu benar-benar luar biasa, satu orang bernilai pasukan super. Bahkan jika ada 10 juta Shuro dan 10 juta makhluk abadi, itu masih belum cukup untuk dibunuh oleh Tuan Lu. Dengan Tuan Lu duduk di sini, kita akan bebas dari rasa khawatir, dan kita akan bebas dari rasa khawatir. Tuan Lu, dengan satu pedang dan satu pedang, menembus pasukan musuh yang terdiri dari jutaan makhluk abadi. Dia jelas merupakan seorang jenius kelas 1 yang tiada taranya, dan dia hanyalah idola saya. Bukan sekedar berhala, tapi objek pemujaan kita ya. Sayang sekali itu milik ras manusia. Alangkah baiknya jika itu milik ras Ming kita. Aku punya rencana, rekrut dia sebagai istri. Aku punya saudara perempuan yang sangat cantik. Saya punya seorang adik perempuan, muda dan cantik. Aku punya istri yang sangat menawan. Pergilah, Tuan Lu perkasa. Banyak dewa sejati nadir mengepung Lu Chen, dan mereka semua gembira, gembira, dan gembira. Suatu ketika, apakah mereka memenangkan pertempuran melawan pasukan abadi Sura? Tidak, tidak pernah. Pasukan abadi sejati Sura tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki lebih banyak orang daripada klan Ming, dan sekarang ada binatang abadi untuk membantu mereka, jadi mereka tidak pernah memenangkan pertempuran langsung. Sangat sulit bagi mereka untuk menjaga penyeberangan penting sebelumnya, dan mereka seringkali harus diam-diam membantu para dewa emas di atas untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kali ini, suku Sura berwajah putih membawa lebih banyak makhluk abadi dan lebih banyak binatang abadi, dan meluncurkan 2 medan perang keabadian sejati dan keabadian emas pada saat yang bersamaan. Garis pertahanan Hades, bahkan, hingga memasuki pedalaman gunung kabut rusak. Namun, kecelakaan terjadi di mana-mana, dan Lu Chen adalah kecelakaan itu, kecelakaan yang membuat klan Asura berwajah putih kembali ke rumah dengan kekalahan. Tanpa kedatangan Lu Chen, jalan utama puncak Duanwu pasti akan runtuh, dan pasukan Mingzu True Immortal akan dikalahkan. Tanpa meluncurkan medan perang Daluo Jinxian, keseluruhan pertahanan Mingzu di puncak Duanwu akan berada dalam bahaya, dan bahkan menyebar ke pedalaman Gunung Minggu. Dan medan perang abadi emas Daluo tidak diluncurkan begitu saja, ini adalah medan perang tingkat tertinggi di negeri ajaib gunung dan laut. Setelah medan perang Daluo Jinxian dimulai, nasib klan Ming akan ditentukan, dan klan Ming tidak akan memiliki ruang untuk bermanuver jika kalah. Ini tentang mencabut satu helai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh. Medan perang abadi sebenarnya dari puncak Duanwu sangatlah penting. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Penatua Agung Nether Immortal ingin menculik Lu Chen meskipun dia membenci Lu Chen. Oleh karena itu, Lu Chen langsung mengalahkan pasukan musuh yang abadi dengan kekuatannya sendiri,
yang setara dengan menyelamatkan seluruh garis pertahanan puncak Wu. Namun, Lu Chen tidak repot-repot memperhatikan orang-orang Ming ini, menerima pil binatang peri yang diserahkan oleh Ming Xi, dan menemukan alasan untuk melarikan diri. Lu Chen dipaksa datang ke sini oleh Penatua Agung Ming Xian. Bahkan jika dia datang, tujuan kedatangannya juga untuk pil binatang abadi. Mengalahkan pasukan abadi sejati dari klan Asura berwajah putih hanyalah masalah kenyamanan, agar dia tidak kehilangan nyawanya demi Gunung Mingku. Dia tidak begitu hebat, sial, dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Ming Xian. Sama seperti terakhir kali, Lu Chen berlari ke ujung jalan utama, di mana energi abadi cukup tinggi, dan menemukan tempat tersembunyi untuk berlatih. Meskipun energi peri di sana diserap oleh Lu Chen, itu menjadi sedikit lebih tipis. Tetapi energi abadi di tempat lain juga dengan cepat terisi kembali, dan energi abadi di tempat itu dengan cepat kembali ke keadaan semula, yang cocok bagi Lu Chen untuk melanjutkan budidayanya. Lu Chen mengetahui situasinya, meskipun hantu-hantu ini bersikap sopan padanya sekarang, mereka sebenarnya dalam bahaya. Setelah klan Sura berwajah putih benar-benar dikalahkan dan nilai pakainya hilang, klan Ming tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup, dan Penatua Agung Ming Xian pasti akan menyerangnya. Tentu saja, jika dia ingin lari, tidak ada yang bisa menghentikannya, setidaknya Daluo Jin Xian tidak bisa. Namun, yang dia inginkan bukanlah lari, tapi membunuhnya secara terbuka. Dia ingin membunuh Mingnan Old Immortal, dan juga ingin membunuh Ming Xian Great Elder, sepenuhnya. Untuk mencapai tujuan ini, itu tergantung pada seberapa besar peningkatan wilayahnya, jika tidak maka akan sangat sulit. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan seluruh waktunya untuk berlatih dan meningkatkan wilayahnya dengan cepat. Sekarang klan Ming masih bertanya kepada Lu Chen, tetapi tidak ada yang berani mengganggu kultivasi Lu Chen, dan Lu Chen juga telah mencapai masa meditasi. Dalam pertempuran itu, klan Asura berwajah putih sepertinya dikalahkan, dan mereka tidak melakukan kerusuhan selama sebulan penuh, dan Lu Chen juga memanfaatkan waktu pelatihan untuk bulan ini. Setelah latihan gila Lu Chen, 5 urat naga menelan banyak energi abadi, dan energi abadi di area ini hampir habis. Selama periode waktu ini, Lu Chen menerobos belenggu, dan sepenuhnya mengkonsolidasikan alam baru sebelum energi abadi habis. Tahap akhir yang abadi, kekuatan ke level berikutnya. Di tahap pertengahan True Immortal, Lu Chen pasti akan mengaktifkan pisau ke-50 dari Immortal Slayer. Tapi sekarang menambahkan ranah kecil lainnya, Lu Chen merasa bahwa dia dapat mengaktifkan batas pedang terbesar, yaitu pedang 50 detik. Adapun pisau 50 detik untuk membunuh makhluk abadi, kekuatannya harus lebih kuat, tetapi Lu Chen tidak memiliki jawaban akurat mengenai tingkat makhluk abadi yang bisa dia bunuh. Pokoknya sama seperti dulu, pisau terbesar yang bisa diaktifkan pasti akan menguras energi seluruh tubuh dan membuat diri terjerumus ke dalam masa kelemahan. Oleh karena itu, pedang pembunuh abadi 50 detik masih dianggap sebagai keahlian khusus di bagian bawah kotak, dan hanya dapat digunakan pada saat kritis hidup dan mati, jadi lupakan saja di waktu normal. Energi abadi di sini kosong, tetapi budidaya Lu Chen tidak dapat dihentikan, dia harus bergerak. Lu Chen bangkit dan bangkit, bersiap untuk mundur dari jalan utama ini, dan pergi berlatih di tempat dengan lebih banyak energi abadi di belakang puncak Duanwu, tetapi menghadapi serangan klan Sura berwajah putih. Kali ini, pasukan abadi sejati klan Asura berwajah putih berperilaku, dan hanya ditempatkan di pinggiran puncak Duanwu, menimbulkan ancaman, dan tidak berani menyerang jalan utama.